Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hamba Allah, Jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan Allah. Pada pagi yang tenang, nyaman ini, kita akan membahas satu judul. Judul ini mengerikan. Judulnya pada yang di-flyer, bolehkah kita berteman dengan setan? Ya. Bolehkah kita berteman dengan setan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kenal dulu, harus tahu dulu siapa setan. Nah, kalau menurut bapak-bapak dan ibu, setan itu siapa? Oh, setan. Ya. Kita jawab dengan ayat Allah surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zurufal qawli ghurura." Nah, itu jawabannya. Apa artinya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi. Tiap-tiap nabi berarti tiap-tiap umatnya. Nabi kita Nabi Muhammad, kita umatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh. Siapa musuh tiap-tiap nabi dan umatnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jelas. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Ya, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Kita ada berteman enggak dengan manusia? Banyak teman kita. Bisa jadi di antaranya kita berteman dengan setan. Benar? Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Para setan itu membisikkan teman-temannya, orang-orang yang bisa dipengaruhinya, kata-kata yang memukau, yang indah, yang menakjubkan. Bukan menakjubkan, yang menakjubkan. Dengan berbagai macam argumen untuk menipu kita. Nah, jadi jelas setan itu bukan hanya dari bangsa jin, juga ada dari bangsa manusia. Cuman masalahnya siapa? Nah, banyak lah. Tanya nak ucit. Nah, yang kedua, apa tugas setan? Setelah kita tahu setan itu siapa, ternyata ada juga dari kalangan manusia. Kita harus tahu juga apa tugas setan itu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 6. Surah Fatir ayat 6 yang bunyinya, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan
Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh, jangan kita jadikan teman. Sesungguhnya setan itu mempengaruhi, mengajak teman-temannya, mengajak kawan-kawannya, mengajak orang-orang yang bisa diperdayakannya, ditipunya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi apa tugas setan itu? Mengajak orang yang bisa dipengaruhinya untuk tamu neraka. Nah sekarang saya tanya, jujur jawab. Seandainya ada teman kita bilang, ayo kita main judi online misalnya. Setan nggak dia? Setan nggak dia? Ayo kita pergi cuci mata lihat cewek-cewek di tepi pantai, aduh, enak lah. Setan nggak ada? Setan. Kalau kita bilang kamu setan, boleh nggak? Tidak ada. Setan itu. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu bilang setan itu bukan berarti salah, memang benar. Karena selama ini seolah-olah yang kita anggap setan itu dari kalangan bangsa jin. Makanya Allah, makhluk Allah yang utama itu ada 3. Yang pertama bangsa jin. Yang kedua malaikat. Atau yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Pernah Aisyah bertanya Rasulullah ya, tentang ketiga hal itu. Kemudian Nabi mengatakan, khuliqal malaikah minan nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan bangsa jin min marjin min nari. Minari, dan diciptakan jin bangsa jin itu dari api yang bergejolak. Wa khuliqal insan, dan diciptakan manusia mimma wusifa alaikum, sebagaimana yang Allah telah jelaskan. Bagaimana Allah jelaskan tentang proses menciptakan manusia? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Jadi makhluk Allah yang paling utama malaikat, jin, manusia. Tuh. Nah, terus nenek moyang bangsa jin itu iblis. Ya, nenek moyang bangsa jin itu iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Ya, dalam satu ayatnya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, hendaklah sujud kepada Adam, bukan sujud penyembahan ya, sujud penghormatan. Kecuali iblis. Iblis itu dari bangsa jin. Iblis itu dari bangsa jin. Juga ketika terjadi dialog antara iblis dengan Allah, ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud pada Adam, tapi dia nggak mau. Lantas kemudian Allah bertanya, kenapa nggak mau? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Dalam pandangan, dalam asumsi iblis, api itu lebih hebat dari tanah. Makanya yang suka berasumsi-asumsi itu iblis itu. Asumsi kami ini lebih hebat. Iblis ya. Berani mengklaim api itu lebih hebat daripada tanah. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak tanah daripada iblis, daripada api? Mana? Nah, jadi iblis itu nenek moyang bangsa jin. Nenek moyang bangsa manusia ada. Ya, jadi iblis itu dari bangsa jin. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi sudah jelas pertama yang kita jelaskan bahwa setan itu adalah, kalau dari penjelasan tadi, maka setan itu siapa? Bukan makhluk dia sifat.
Nah ini, setan itu bukan makhluk. Kadang-kadang kata-kata setan itu dilengketkan pada iblis. Paham ya? Walaupun kadang-kadang setan itu dilengketkan pada iblis, tapi sebenarnya setan itu dia sifat. Artinya siapapun yang punya sifat jahat, sadar atau tidak sadar dia sudah menjadi pengikut iblis. Jadi di antara manusia ada sifat jahat mempengaruhi orang lain agar berbuat jahat, yaitu setan. Nah, sementara setan dari kalangan bangsa jin siapa? Ingat, tidak seluruh bangsa jin itu jadi setan. Ingat, jangan kita mengklaim seluruh jin itu setan. Marah jin itu nanti. Tidak seluruh bangsa jin itu setan. Ada jin-jin yang taat. Ada juga mungkin yang belajar agama, karena jin itu harus belajar agama. Dia kepada siapa? Kepada manusia. Cuman caranya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bangsanya dari kalangan bangsa jin melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah, bangsa jin bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat bangsa jin. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat bangsa jin, kita juga akan belajar sama mereka. Apa yang kita pelajari? Ilmu sihir. Karena bangsa jin itu anak buahnya iblis pada hakikatnya. Lebih condong dikhawatirkan akan menyesatkan manusia, walaupun sebagian jin itu sudah bertobat. Nah, makanya jin, bangsa jin bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat bangsa jin. Nah, mungkin ada jin tuh, sampai Maidi mungkin ada satu, ada itu kayak. Cuman apa tadi? Innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan bangsanya melihat kamu dari tempat kamu tidak bisa melihat. Ada. Dia belajar agama. Nah, kalau begitu siapa jin yang menjadi setan? Inilah yang suka mengganggu manusia. Di antaranya yang paling terkenal disebut dengan jin korin. Siapa jin korin itu? Pernah dengar? Jin korin itu dia tinggal dalam setiap tubuh manusia. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wukila qarinuhu minas syaitan. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan dalam tubuhnya ada syaitan. Korin itu maksudnya pendamping dari kalangan syaitan. Ada korin. Sampai Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, apakah engkau juga punya jin korin? Ya, anak. Kemudian cuman Allah a'anani la ya'muruni illa fa aslama la ya'muruni illa bi khairin. Cuman korinku, aku ditolong oleh Allah, jin korinku masuk Islam tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Sementara jin korin kita itu memang diutus ya menjadi cuaknya iblis. Makanya kan dalam surah An-Nas bagaimana Allah berfirman? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, ya jin yang membisik-bisikkan itu jin korin. Makanya ketika kita ada bisikan-bisikan jahat dalam hati kita, ada niat-niat jahat, itu belum tentu dari kita. Jangan sikit-sikit istighfar. Ada kawan saya suka ahli istighfar, astagfirullah. Takutnya nanti dikasih gelar nanti bang istighfar kan tuh. Astagfirullah. Enggak, kadang-kadang bukan dari kita. Kenapa? Saya buktikan. Dalam satu hadis kursi, Allah berfirman kepada malaikat Raqibun Atidun. Ini bukan nama, ini profesi. Raqibun Atidun itu bukan nama. Orang malaikat yang selalu mengawasi, yang enggak capek-capek, dekat. Allah berfirman kepada malaikat ini, Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Fa idza amilaha faktubuha lahu bimithliha. Apa artinya itu? Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Jika dia mengamalkan, maka catatlah satu dosa sebagaimana perbuatan itu. Para ulama mengatakan, kenapa jangan dicatat dulu? Jangan-jangan bukan dari dia, dari bisikan setan. Tapi ketika sudah diamalkan, baru itu dari dia. Paham? Kan le tanya ni jangan kan ini balah kompas. Cuma niat sampai sana Iwan enggak berani juga. Enggak jadi juga karena memang bukan dari dia. Nah, jadi
Syaitan itu sifat yang jahat. Nah, syaitan dari kalangan bangsa jin diantaranya jin korin. Dia bisa masuk ke tubuh kita. Jin korin itu dia memang rumahnya dalam tubuh kita. Makanya ketika orang meninggal, seseorang meninggal, jin korin yang duduk di tubuh orang yang meninggal itu dia kehilangan rumah. Pergilah dia masuk, maka itu kemasukan orang. Dia itu jin korin yang tinggal, termasuk saya ada jin korin. Itu memang duplikat saya. Karena sejak saya bayi dia sudah tinggal. Sehingga orang-orang yang lemah imannya dia pikir itu Sairman kaitan mong kaitan mong buat tubuhnya. Kenapa dia tahu semuanya? Dia teman-temannya tahu. Kita tertipu, kita pikir itu ruhnya Sairman. Padahal bukan jin korin yang tinggal di rumah, di tubuh Herman Syahadna. Makanya ketika kita bacakan ayat kursi misalnya menjerit-jerit, apa Sairman takut sama ayat kursi misalnya. Kadang kita ada orang meninggal kan, mamak meninggal tiba-tiba mamak itu sudah masuk ke tubuh seorang, walaupun kadang-kadang disuruh salat dan sebagainya, itu hanya tipuan saja. Sebenarnya jin kori, buktinya apa? Ketika kita baca ayat Quran, udah menjerit-jerit. Apa mamak kita takut pada ayat Quran? Jadi bukan roh orang mati, orang mati itu di barzah. Ya, di alam barzah itu dinding. Min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah, ada dinding hingga hari kebangkitan. Yang balik-balik itu jin yang kelihatan seolah balik itu bukan balik ya. Kalau kelihatan masuk ke tubuh-tubuh orang itu jin korin yang dulunya tinggal di tubuh orang yang mati tersebut. Ya, ini jarang dibahas hal seperti ini. Kita sibuk aja rumah kita monge. Balang ngomong lagi hemat kiban keadaan. Takut bertanya rumah mak kiban di dalam kubur mak. Keliru. Menyesatkan. Kalau sementara setan-setan lain dari kalangan bangsa jin, siapapun dari kalangan bangsa jin yang menampakkan diri untuk menakuti manusia. Contohnya apa? Kuntilanak. Apalagi pocong, apalagi gundurwo. Dia bisa menyerupai apa yang kita takutkan. Walaupun kadang-kadang dia bisa menyerupai ular. Makanya kata Nabi kalau masuk ular ke rumah usir aja. 3 kali nggak mau pergi, 3 kali diusir nggak mau pergi, maka pukul bunuh aja. Karena bisa jadi itu dari bangsa jin. Kadang-kadang jin itu menyerupai anjing hitam. Ini jin yang jadi setan, yang menjadi setan. Kata Nabi apa? Al-qalbul aswad minasyetan. Anjing hitam itu kadang-kadang dari setan. Walaupun tidak semua anjing hitam setan. Cuma kadang-kadang dia menyerupai anjing hitam. Saya pernah murid saya kemasukan, setelah sadar dia bilang, kenapa kemasukan? Ada anjing hitam tiba-tiba lompat ke dalam ke arahnya. Jadi jin dari kalangan bangsa setan, jin yang menjadi setan itu akan menyerupai apapun yang kita takuti. Kalau kita takut kuntilanak, dia menyerupai kuntilanak. Tapi kalau kita tidak takut, dia tidak akan muncul. Ini kuncinya. Kalau kita takut, dia akan muncul. Misalnya dengan rumah itu ada hantu, takut kita, pelan-pelan datang, dia akan muncul. Tapi kalau nggak takut, nggak akan muncul. Dan harus kita ketahui, manusia itu lebih tinggi derajatnya dari bangsa jin. Ingat saja, bos jin itu, iblis saja disuruh sujud pada Adam. Makanya dalam meru'yah, salah satu kuncinya posisi orang meru'yah itu harus lebih tinggi dari jin. Makanya jangan kita dialog dengan jin. Keluar ya, kasihan anak-anak orang dalam tubuh. Apa menang cara bahasa jin? Katubinan, kotaku, itu bahasanya. Kalau meru'yah, kita posisikan kita lebih tinggi. Apalagi kalau kita merendah kayak budak. Tolong keluar ya, boleh saya keluar, tapi bawakan ayam putih. Ya makin sombong iblis itu, makin sombong setan itu. Ketibit ya, boleh saya tibit bawakan bunga setangkai bawa. Itu jadi makin sombong dia. Tapi keluar kamu enggak, nanti picit pembuluh darahnya. Kenapa? Inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Kata Nabi, setan itu dia akan berjalan dalam tubuh manusia itu mengikuti aliran darah. Hadis ini sahih riwayat oleh Imam Muslim. Makanya kalau mau ru'yah tekan pembuluh darah, baca ayat kursi, tepak-tepak klik. Nah,
Nah sekarang kembali ke judul kita. Bolehkah kita berteman dengan setan? Pada prinsipnya tentu enggak boleh. Tapi banyak di antara kita berteman dengan setan. Banyak kita setan dari tokoh politik, setan dari tokoh macam-macam maksiat, tokoh ini segala macam. Yang tujuannya mengajak kita untuk berbuat dosa, itu setan. Ingat kan? Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Fattakhiduhu aduan, maka jadikanlah ia musuh, jangan jadikan teman. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Kita sering berteman dengan setan, bukan setan dari kalangan bangsa jin. Yang berteman dengan setan dari bangsa jin hanya dukun, kita bukan dukun. Kita bukan yang berteman dengan setan dari kalangan bangsa jin hanya para dukun. Kita bukan dukun. Kita banyak berteman dengan setan dari kalangan bangsa manusia. Banyak kawan-kawan kita yang mengajak kita berbuat dosa, mengajak kita korupsi, mengajak kita untuk menghasut, memprovokasi, mengajak kita macam-macam. Setan. Berani enggak bilang? Kaya setan, dan setan. Bisa berani enggak kita bilang? Ya, banyak di antara kita yang berteman dengan boleh atau tidak boleh harus kita sadari, banyak kita berteman dengan setan. Bahkan kadang-kadang kita sendiri menjadi setan. Apa contohnya kita menjadi setan? Bisa saja, saya sendiri bisa saja mempengaruhi orang untuk berbuat salah. Tanpa sadar kita sudah menjadi setan. Jadi di antara kita, siapapun kita, tetap kadang-kadang ada potensi menjadi setan. Jadi pertanyaannya sudah terjawab. Bolehkah kita berteman dengan setan? Boleh tidak boleh? Ternyata kita memang berteman. Nah, Bu Pikato. Nah, jadi gitu kesimpulannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa setan itu bukan makhluk tersendiri, tapi sifat yang buruk yang digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia. Yang terakhir, bagaimana setan menggoda manusia? Nah, banyak caranya. Di antaranya yang paling terkenal adalah ketika terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat berapa ya? 16, 17. Jadi dalam dialog itu iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Ini kata siapa? Kata iblis kepada Allah. Berani ngomong seperti itu di hadapan Allah. Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Itu berani dia buat pernyataan seperti itu di hadapan Allah. La aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Siapa hamba-hamba ini? Menurut para ahli tafsir adalah manusia. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan manusia. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang manusia. Wa an aymanihim, aku akan datang dari sebelah kanan manusia. Wa an syama'ilihim, aku juga akan datang dari sebelah kiri manusia. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Itu cara setan. Maka bagaimana setan tadi, iblis tadi akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu maksudnya apa? Dikepang, dikepung. Bagaimana cara mengepung? Dia kerahkan bala tentaranya dari kalangan setan. Setan itu tentaranya iblis. Makanya tentara iblis ada di kalangan manusia. Bukan iblis itu cuma satu. Bukan iblis langsung yang duduk di depan, tapi bala tentaranya.
Jadi sebagian ahli tafsir menafsirkan begini, maksud iblis menggoda kita dari depan, diberikan kita ketakutan menghadapi masa depan. Alah udah apalah, guru udah banyak, polisi sudah banyak, ini udah ada, nggak ada gara kelam dunia ini. Sehingga nggak ada, itu apa? Nggak mau kuliah, itu apa kuliah? Banyak pengangguran kuliah. Nah itu diberikan rasa takut terhadap masa depan. Begitu cara iblis menggoda kita. Sehingga nggak usah S3, itu apa? Nggak ada perlu itu, buang-buang uang. Nah itu diberi takut. Kayak saya tadi goda maksudnya, nggak usah S3. Itu maksudnya, itu sebagian tafsir menafsirkan setan duduk di depan. Diberikan kita takut menghadapi masa depan. Nah kalau setan duduk di belakang gimana? Setan menggoda dari belakang gimana? Sedang senyum-senyum tiba-tiba menangis. Kenapa? Teringat masa lalu. Oh istri saya sudah kena tsunami. Ya. Jadi tiba-tiba dia tidak bisa lepas dari masa lalu yang suram. Itu godaan setan. Sedang enak-enak kerja sudah teringat masa lalu yang suram. Sehingga nggak ada gairah lagi. Kau ditinggal masa lalu. Itu salah setan menggoda manusia. Jadi duduk di belakang apa? Dibangkitkan kita memori kelam. Kalau memori indah lumayan. Setan di sebelah kanan apa? Diberikan kita guru terhadap agama. Pokoknya yang betul ciker itu. Lain kape mendum. Mudahnya. Lain sesat semua. Kita lah. Ya. Yang lain laisa minna. Yang lain laisa minna. Bukan golonganku. Yang betul cuman ketanya. Yang lain tetap mendum. Itu godaan setan tuh. Ekstrim kanan istilahnya apa? Es krim apa ekstrim? Es krim apa ekstrim? Ekstrim kanan. Kita lah ini yang paling Islam. Yang lain panena. Pak munafik itu berani bilang. Kemudian ekstrem kiri. Apa maksud ekstrem kiri itu? Setan itu sebelah kiri. Ini orang ateis ini, orang sekuler, orang enggak peduli dengan agama. Salat sekedarnya saja. Ada enggak orang kayak itu? Banyak. Pokoknya ada urusannya, korupsi terus, salat terus. Ya, korupsi jalan terus, salat juga makin rajin. Ini dah. Inilah cara setan. Hati-hati dalam hidup ini. Ya kita harus bisa mengatasinya, mengantisipasinya agar kita tidak terjumus terhadap setan. Dan kalau bisa kita membatasi diri, jangan sampai terus-menerus berteman dengan setan. Aqulu biqouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.